Oke, teman-teman, selamat sore. Ketemu bersama saya, Nugrah. Ya, ini BTW kayaknya video pertama yang aku upload di channel ini ya, teman-teman ya. Karena kalau di channel sebelumnya kan kita ngebahasnya drone terus tuh. Sekarang aku coba bikin channel baru yang isinya yang pengen ngebahas seputar ya jalan-jalan lah gitulah. Oke, teman-teman. Jadi di video pertama ini aku pengen nge-share buat teman-teman yang suka touring, apa yang suka mudik pakai motor, ini kayaknya bisa jadi opsi ya teman-teman ya. Karena aku bakal ngulik sebuah jalan rute mudik dari Jakarta ke Jawa Tengah, tapi via pantai selatan teman-teman. Mungkin buat kalian yang udah pada bosen jalan-jalan kalau mudik pulang kampung itu lewatnya Pantura, mungkin kalian bisa simak video ini ya, karena ini asli, ini pemandangannya cakep banget teman-teman. Oke. Terus sabar lama-lama, langsung aja kita putar intronya. Oke teman-teman, jadi rute lintas selatan yang akan kita lewati ini adalah rute jalan lintas selatan via Sindang Barang Cianjur dengan estimasi jarak sekitar 534 km dan waktu tempuh perkiraan dari Google Maps sekitar 13 jam 24 menit. Perjalanan ini akan menempuh waktu total selama 2 hari dengan hari pertama berupa persiapan, dan kita akan berangkat keesokan harinya pada dini hari. Oke teman-teman, tepat pukul 3:01 kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim ke destinasi pertama. Kita juga akan melewati beberapa tempat wisata yang bisa teman-teman gunakan untuk istirahat juga ya, karena kan mengingat perjalanan ini benar-benar panjang banget. Beberapa tempat tersebut tuh meliputi Puncak Bogor, kemudian ada Kebun Teh Sukanagaran Cianjur, kemudian ada Curug Cipalasari atau yang bisa dibilang kayak Curug Seretnya Cianjur, lalu alun-alun Sindang Barang, SPBU Cidaun, kemudian ada pacuan kuda Lokku Jawa sampai dengan di tujuan akhir. Ya BTW, gue berangkat dari Kuitang, Jakarta Pusat. Dengan rute yang akan pertama gue lewati adalah Jalan Salemba Raya, kemudian Jalan Raya Bogor, kemudian Jalan Raya Puncak, dan terus sampai dengan ketemu Jalan Lintas Selatan ya. Buat titik berangkatnya sendiri teman-teman bisa sesuaikan juga dengan lokasi teman-teman ya. Nah, ini adalah turning point pertama yang di sini teman-teman bisa langsung aja ambil kanan ke Jalan Raya Bogor ke arah Kota Bogor ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman pasti bakal ketemu banyak banget bis Transjakarta yang baru banget mulai dinas ya. Mereka baru pada keluar dari Pul Cijantung mau persiapan layanan. Nah, di sini juga teman-teman bakal ketemu sama Pasar Kramat Jati yang terkenalnya bau amisnya minta ampun, karena di sini kan tempat jualan ikan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa tahan aja. Kalau misalnya teman-teman gak kuat sama bau amisnya, bisa tahan nafas aja sampai ketemu kayak batalion gitu. Nah, itu udah akhir dari pasarnya teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah turning point kedua yang dimana teman-teman bakal diarahin masuk ke jalan alternatif Sentul ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman langsung putar balik aja, kembali ngikutin ke arah Jalan Raya Bogor ke arah Kota Bogor. Oke, di daerah Ciluar, teman-teman langsung aja belok kiri masuk ke Jalan Raya Sukaraja.
Sebenarnya saya jujur kurang merekomendasikan teman-teman lewat sini malam-malam, terutama buat teman-teman yang emang belum pernah lewat sini ya. Tapi memang kenapa kita memilih buat lewat sini? Karena ini adalah rute tercepat untuk masuk ke Puncak Bogor ya. Karena kalau kita lewat sini kita nggak akan melewati kota Bogor. Dan saya juga menyarankan teman-teman kalau kalian emang tetap mau lewat sini, kalian kalau bisa bawa tandem ya. Karena di jalan ini beberapa titiknya bakal sepi banget. Nah, di Jalan Raya Sukaraja teman-teman lempeng aja, pokoknya lempeng terus sampai teman-teman ketemu puteran ya, saya mentok jalannya ya. Nah, ini teman-teman langsung aja ambil kiri. Kalau teman-teman udah tahu puteran, berarti kalian sudah sampai di Summarecon Bogor atau wilayah Amerikanya kota Bogor, teman-teman. Asik. Kenapa aku bilang daerah sini kayak Amerika? Karena emang kondisi rumah-rumah di sini itu bener-bener kayak di Amerika ya jalannya, teman-teman ya. Jadi car centric banget, kayak di peak lah pokoknya. Nah, buat kondisinya sendiri tuh masih mirip-mirip kayak di Sukaraja tadi. Jadi bener-bener sepi banget, termasuk juga kalau teman-teman lewat sini siang juga daerah sini tetap sepi ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri, saya menyarankan teman-teman selalu bawa tandem ya kalau mau lewat sini. Nah, setelah beberapa menit teman-teman naik turun di daerah keluaran dari situ, teman-teman bakal langsung ketemu atau bergabung dengan Jalan Raya Puncak ya. Jadi teman-teman langsung lempeng aja ambil ke arah Puncak Pas. Nah, buat teman-teman yang mau lewat sini ngikutin jam yang udah aku buat, kalau bisa teman-teman waktu start dari rumah udah pakai jaket ya. Ya minimal hoodie lah. Karena waktu masuk Puncak Bogor tuh teman-teman langsung dihajar sama dingin yang luar biasa ya. Kebetulan waktu saya tag video ini, temperatur di Puncak Bogor tuh kurang lebih sekitar 10 derajat Celcius. Jadi tangan dan kaki tuh mati rasa semua, bahkan kalau udah pakai sarung tangan sekalipun. Nah, kurang lebih jam 5:01 kita istirahat dulu ya di Puncak Pas teman-teman. Sekalian kita sarapan sambil persiapan sholat subuh. Oke, kita break dulu. Oke, after few minutes kita istirahat sambil sholat subuh, kita langsung gas lagi ya ke arah Cipanas teman-teman. Pokoknya teman-teman langsung lempeng aja ikutin jalan karena jalan cuma satu, tenang aja. Oke, tanpa waktu lama kita udah sampai di Pasar Cipanas teman-teman. Dan gak lama lagi kita akan ngelewatin sebuah gedung putih di sebelah kanan jalan. Kalau katanya warga lokal sih itu katanya gedung kepresidenan deh. Saya nggak tahu itu bener apa enggak. Mungkin yang orang Cipanas bisa kasih tahu di kolom komentar ya.
Itu bener nggak sih Istana Presiden? Nah, pas OTW arah Cianjur, teman-teman bakal dimanjakan dengan pemandangan sunrise yang, wah ini keren banget sih teman-teman sih. Ya, kalau teman yang waktunya agak luang, teman-teman pasti bisa berhenti, maybe foto-foto or something else ya, mengabadikan pemandangan secakep ini. Nah, tepat pada pukul 5.40 atau 5.39 lah kurang lebih saya ingatnya, kita sampai di Tugu Lampu Gentur, Kota Cianjur, teman-teman. Oke, kita bisa ucapkan welcome to Kota Cianjur. Nah, dari Tugu Lampu Gentur, teman-teman langsung aja ngambil ke arah barat daya, terus ngikutin jalan. Dan nggak tahu kenapa nih di sisi kiri gue tiba-tiba ada kebakaran ya. Jujur gue nggak tahu itu kebakaran apaan. Kalau asumsi gue sih kayaknya itu ada orang habis bakar-bakar daun. Kebetulan di situ ada kabel, terus nyamber sampai ke ada warung di situ, kena ya teman-teman ya. Teman-teman kalau udah ketemu Tugu Pandanwangi Cianjur, teman-teman langsung aja belok ke arah kiri, terus itu ke arah Sukanegara, teman-teman. Nah, buat kalian yang lewat sini pagi-pagi kayaknya bakal sering banget ngambil gambar deh, karena yang pemandangannya emang secakep itu, coy. Nah, kalau teman-teman udah lihat pertigaan di depan, tandanya teman-teman harus udah mulai siap-siap nih. Karena lepas dari pertigaan ini, jalannya bakal mulai menanjak. Meskipun jalan ke arah Sukanagara ini kecil kayak UMR Jogja, tapi ramainya Allahu Akbar. Bahkan sekelas truk tronton buat bawa coran buat gorong-gorong aja lewat sini loh. Meski begitu pemandangan di sini mah, nggak ada lawan coy. Oh ya, buat teman-teman yang mau lewat sini, meskipun tempatnya tinggi, tapi teman-teman nggak usah khawatir. SPBU atau bahkan bengkel, kalau misalnya teman-teman motornya trouble di sini banyak banget. Jadi itu mah masalah santai aja.
tidak perlu waktu lama, akhirnya kita sampai di destinasi pertama kita. Welcome to Kebun Teh Sukanagara. Nah, nggak jauh dari lokasi tadi, kita akan ngelewatin sebuah rest area yang namanya adalah rest area Cikerepek. Nah, tempat ini bakal cocok buat kalian yang nggak suka panas-panasan kayak di atas. Nah, kalau kalian udah ngeliat Alfamart di kiri jalan, kalian langsung aja ambil ke kanan. Tandanya kalian udah nggak jauh lagi dari Pasar Sukanagara. Pas gue lewat sini, kebetulan lagi banyak proyek pengaspalan jalan. Oke lah, dirawat. Gak kayak provinsi sebelah. Nah, lepas Pasar Sukanagara, teman-teman langsung disuguhin sama kebun teh lagi, guys. Jadi jangan buru-buru lepas jaket ya. Oke, biar durasi videonya nggak kepanjangan, kita langsung aja skip ke destinasi berikutnya. Kita langsung menuju ke Curug Cipalasari, teman-teman. Buat yang belum tahu, Curug Cipalasari ini sendiri mirip kayak Curug Ceret-Naringgul yang ada di Ciwidey, Jawa Barat. Kurang lebih bentuknya mirip-mirip dan sama-sama di pinggir jalan. Plus dia juga ada warung kopi, jadi teman-teman kalau mau istirahat bisa ngopi-ngopi dulu di sini. Akhirnya setelah 8 jam perjuangan kita berkendara, akhirnya tepat pada pukul 11.50 kita tiba di alun-alun Sindang Barang, alias baru setengah perjalanan, teman-teman. Oh ya, BTW ini hari Jumat. Admin gak Jumatan ya, parah ya. Oke, dengan sampainya kita di Sindang Barang, itu berarti awal dari kita memulai petualangan di Jalan Lintas Selatan atau Jalan Dendels. BTW teman-teman, nama asli jalan itu bener Jalan Dendels, sama kayak Jalan Dendels yang ke arah ke Yogyakarta. Tapi namanya udah diganti ya teman-teman ya. Jadi kayak sekarang. Nah, di sepanjang jalan ini teman-teman, di sisi kanan-kanan tuh udah laut ya teman-teman ya. Jadi emang selama kalian berkendara di sini, kalian akan selalu bersebelahan sama laut. Dan kalau teman-teman udah nemu jembatan kayak gini, selamat, kalian sudah sampai Cidaun. Welcome to Cidaun.
Oh ya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman tahu sebelum teman-teman motoran di tempat ini. Yang pertama, teman-teman harus aware banget sama yang namanya anjing liar. Di sini banyak anjing liar yang sering banget nyebrang jalan ya. Jadi teman-teman make sure harus hati-hati banget. Yang kedua, di sini tuh banyak banget sapi-sapi pada nyebrang jalan. Jadi kalau teman-teman yang suka speeding, mending jalan santai aja deh. Takutnya malah ada apa-apa kan kita yang repot sendiri nanti. Yang ketiga, kecepatan angin di sini tuh bikin istighfar. Buat teman-teman yang motornya tinggi apalagi ringan, siap-siap aja deh, bakal dihajar sama angin. Nah, kalau teman-teman udah lihat pertigaan kayak gini, tandanya kalian bakal ketemu sama pertigaan yang dari arah Ciwidey. Nah, kalau teman-teman ini dari situ, itu arahnya dari Curug Ceret Naringgul yang kita bahas sebelumnya. Dan yang pastinya kalau teman-teman lewat Ciwidey, tanjakan dan turunannya bakal lebih curam daripada yang ada di Sukanegara tadi. Nah, kalau kalian sudah nemu jembatan kuning kayak gini dan depan ada tanjakan, lalu di kirinya ada SPBU, teman-teman langsung aja berhenti teman-teman. SPBU ini adalah SPBU Pertamina 3443229, yang dimana itu adalah SPBU terakhir di kawasan Cidaun. Nah, saran dari saya teman-teman langsung aja penuhin tangki kalian, karena lepas dari SPBU ini, kalian bakal susah ketemu SPBU lagi. Nah, tidak jauh dari SPBU barusan, teman-teman bakal ketemu jembatan yang panjang banget. Ini namanya adalah Jembatan Cilaki. Dan di sini juga adalah jembatan di mana kita akan melalui perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut. Nah, di jembatan Cilaki itu anginnya kenceng banget. Jadi make sure teman-teman harus ekstra hati-hati waktu lewat sini. Dan planning awal saya sebenarnya tidak melewati jembatan itu begitu saja. Karena awalnya saya ingin menerbangkan drone karena pasti pemandangan di situ kalau pakai drone bakal jauh lebih cakep lagi kalau dilihat dari atas. Tapi sayangnya dan kondisi anginnya seperti itu, saya tidak akan mempertaruhkan drone saya. Resiko. Mending saya kehilangan footage daripada kehilangan drone yang harganya puluhan juta. Nah, tidak jauh dari studio foto tempat saya ngambil still shot barusan, sebenarnya ada camping ground yang posisinya tidak jauh dari tempat saya, yang namanya adalah Puncak Guha. Buat teman-teman yang belum tahu, Puncak Guha sendiri adalah sebuah camping ground yang bisa teman-teman gunakan buat ngecamp semalam, buat teman-teman yang sekiranya tidak sanggup buat melakukan one day trip. Nah, nggak jauh dari kawasan Puncak Guha, jalan yang akan kalian lewati akan kembali naik turun. Nah, di sini make sure kondisi motor teman-teman dalam kondisi sehat. Karena di lintas selatan ini, jalan yang akan kalian lewati akan naik turun sebanyak 3 kali. Dan salah satu lokasinya ada yang memiliki elevasi vertikal sekitar 200 meter vertikal. Nah, perlu teman-teman ingat juga di jalan lintas selatan ini banyak sekali jebakan, di mana perjalanan itu tidak memiliki penanda jalan. Nah, tips dari saya, kalau misalnya teman-teman menemui sebuah perempatan, teman-teman langsung ambil lurus aja. Dan kalau misalnya teman-teman ketemu sebuah pertigaan, selalu ambil yang ke arah kanan. Karena kalau misalnya tujuan ke Jawa Tengah, selalu ambil ke kanan.
Nah, tidak perlu waktu lama, teman-teman akhirnya sampai di daerah Pamengpek, Kabupaten Garut. Nah, daerah Pamengpek ini merupakan daerah yang paling ramai di kawasan selatan ini jika dibandingkan dengan Sindang Barang ataupun Cidaun yang kita lewati sebelumnya. Nah, perlu diingat setelah jembatan ini, teman-teman akan ketemu sebuah pertigaan. Dan di pertigaan ini, teman-teman langsung aja ambil ke kanan. Nah, lepas dari Pamengpek, kalian bakal ketemu hutan jati sepanjang 15 km. Nah, di sini teman-teman make sure kondisi motor teman-teman dalam keadaan sehat dan kondisi bahan bakar dalam keadaan full. Karena di daerah sini sama sekali tidak ada rumah penduduk. Oh ya, jangan lupa, di daerah sini juga masih banyak sapi loh. Nah, meski lewat sini bakal lebih capek karena jaraknya lebih jauh daripada Pantura, tapi menurut saya, lewat sini, pemandangannya itu sepadan coy. Nah, setelah kalian keluar dari hutan jati barusan, kalian akan ketemu masjid yang namanya Masjid Jami Al Barokah di sebelah kanan jalan. Yang tandanya kalian sebentar lagi akan masuk ke Kabupaten Tasikmalaya. Say hello to Tasikmalaya. Nah, tidak jauh dari Tugu Perbatasan barusan, sekarang kalian sudah sampai di Pantai Bubujung. Nah, sekarang saya akan memutuskan untuk istirahat dulu sambil ngejamak sholat zuhur sama asar di sini. Hitung-hitung sambil istirahatin kaki juga. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini banyak banget opsi tempat wisata. Buat teman-teman yang melakukan perjalanan santai, misalnya yang 2-day trip, teman-teman bisa lebih leluasa buat nyari tempat ngopi-ngopi kalian. Nah, biar nggak buang-buang waktu, kita langsung aja menuju ke destinasi terakhir kita, yaitu adalah jalur pacuan kuda Legok Jawa. Mendekati lokasinya, teman-teman bakal disuguhi dengan pemandangan kuda-kuda lagi pada dilatih sama tendernya di pinggir jalan. Nah, di pacuan kuda ini saya memutuskan buat istirahat dulu. Sembari kita nonton kuda pada di training, kita juga bakal melakukan pengambilan gambar sekaligus jalan-jalan di pesisir pantai sambil nunggu azan maghrib.
Oke, setelah azan maghrib dan matahari sudah terbenam, kita melanjutkan perjalanan menuju Pangandaran Kota melalui Jalan Raya Ciparanti. Dan di sini teman-teman juga harus ekstra hati-hati karena jalannya sempit dan minim penerangan jalan. Nah, kalau teman-teman lihat jalannya sudah mulai rame, tandanya kalian sudah sampai di Kecamatan Cijulang. Nah, kalau teman-teman depan lihat ada sebuah pertigaan, teman-teman langsung aja ambil ke arah kiri. Dan tidak jauh dari pertigaan tersebut, teman-teman akan nemu sebuah bundaran yang namanya adalah Bundaran Cijulang. Teman-teman langsung aja muter ambil ke arah utara. Nah, teman-teman kalau misalnya udah kelihatan kayak ada alun-alun, nah kalian berarti sudah sampai di alun-alun Parigi. Kalian lempeng aja ikutin jalan, terus agak nyerong sedikit itu arah ke arah Pangandaran. Nah, di daerah Pangandaran saya nggak begitu banyak ambil gambar karena lokasinya juga ya udah gelap. Akhirnya saya memutuskan untuk langsung bablas menuju ke Kecamatan Kalipucang. Nah, nggak jauh dari situ, kalau teman-teman ketemu pertigaan, teman-teman langsung aja belok kanan. Nah, di depan jalan situ, kalian akan melewati sebuah jembatan, dan di sebelah jembatan itu sudah masuk Jawa Tengah. Oke, setelah kurang lebih 16 jam 24 menit kita berkendara, akhirnya kita resmi masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Welcome to Cilacap. Nah, kalau teman-teman udah ketemu pertigaan dan ada lampu merah, teman-teman langsung aja ambil ke kanan lagi. Teman-teman tinggal lempeng aja ke arah Gandrung Mangu. Karena jalan yang sekarang teman-teman lewati adalah jalan lintas selatan dengan trase yang sama seperti jalan lintas selatan yang sebelumnya kita lewati. Untuk kondisi jalannya kurang lebih masih sama. Halus, sepi, dan minim penerangan. Jadi teman-teman tetap harus hati-hati ketika melewati jalan ini. Ketika teman-teman melewati jalan ini dan teman-teman sudah melewati Kawunganten, teman-teman harus bersiap karena kalian akan melewati hutan jati sekali lagi yang pastinya sama-sama gelap dan sama-sama minim penerangan. Namun sayangnya video yang saya rekam di hutan jati tersebut tiba-tiba korup entah kenapa. Jadi kita langsung aja lompat menuju ke Jeruk Legi. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu jembatan kuning dan kirinya ada SPBU, tandanya teman-teman sudah sampai di Kecamatan Jeruk Legi. Dan di sini teman-teman tinggal ambil kiri aja di pertigaan di depan sini. Teman-teman akan diarahkan menuju ke Wangon. Dan buat teman-teman yang tujuannya ke Cilacap, teman-teman tinggal ambil kanan. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang selama kurang lebih 17 jam 50 menit, kita akhirnya tiba di Kecamatan Wangon. Dari depan sini ada sebuah perempatan yang bisa teman-teman gunakan untuk menuju ke tempat masing-masing. Kalau teman-teman ambil lurus, teman-teman bisa menuju ke arah Aji Barang, Brebes, Purwokerto, dan sebagainya. Buat teman-teman yang bertujuan ke Kebumen, Purworejo, hingga Jogja, teman-teman langsung aja ambil ke arah kanan. Dan buat kalian yang mau ke arah Karangpucung, kalian langsung aja serong ke kiri. Oke, karena tujuan terakhir saya adalah di Wangon, jadi videonya selesai sampai di sini. Terima kasih sudah nonton video saya, semoga video saya membantu untuk kalian. Baiklah, saya Muhammad Anugrah, dan jangan lupa untuk tetap bernafas.